Shalom, bertemu lagi dengan kami dalam Intim dengan Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk renungan pada hari ini. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau Gembala yang baik Tuhan. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Gembala yang baik, Kau menuntun hidupku, bawaku ke air tenang, menyegarkan jiwaku. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, gentar ku melangkah, sebab Engkau besertaku. Sekalipun ku berjalan Tuhan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, melangkah, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku, sebab Engkau besertaku. Kami bersyukur mempunyai Gembala yang baik seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu yang begitu sempurna ya Tuhan. Kami ingin mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali bersama dengan saya pada hari ini, Selasa tanggal 24 Januari 2023, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang mana pada hari ini akan menuntun langkah dan aktivitas kita bersama. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema janji pertolongan Allah. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah membaca Kitab Kejadian dari pasal 32 sampai 34. Nah, renungan kita pada hari ini yang bertemakan janji pertolongan Allah berdasarkan dari beberapa ayat yang akan saya bacakan kepada saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Maka dibaginyalah orang-orang yang bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika Esau datang menyerang pasukan yang satu sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku,
pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan membuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, dan yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Nah, saya telah membacakan dari Kejadian 32 ayat 7 sampai dengan yang ke-12. Mari kita bersama-sama merenungkannya. Janji adalah satu kesanggupan untuk menaklukkan atau meninggalkan sesuatu dalam usaha untuk mendapat kepercayaan. Janji dapat berupa ucapan atau tulisan sebagai suatu kontrak. Jika terjadi pelanggaran atas janji, dapat dianggap perbuatan tercela atau bahkan melanggar hukum karena melanggar satu perjanjian yang telah diperjanjikan. Janji adalah satu kesediaan atau kesanggupan untuk berbuat yang dijanjikan, seperti contoh janji untuk memberi, janji untuk menolong, janji untuk datang, atau janji untuk bertemu. Adapun janji itu adalah suatu pernyataan kesanggupan bahwa akan mampu dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah disetujuinya. Nah, saudara, dalam Alkitab kita jumpai janji Allah yang begitu banyak, yang bersifat abadi, seperti janji Allah dengan Israel. Dalam arti janji juga bisa sebagai pemberitahuan tentang suatu kejadian di masa depan. Janji Allah dapat mewujudkan jaminan terhadap perbuatan yang terus-menerus atau tindakan pada masa depan demi kepentingan seseorang, seperti yang tertera dalam beberapa ayat Alkitab. Sebagai contoh, dalam Lukas 23 ayat 43 tertera, aku akan bersamamu. Itulah janji Tuhan. Nah, dalam Matius 5 ayat 4 pun berkata, mereka yang berduka akan dihibur. Itu juga sebuah janji dari Tuhan. Dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 juga demikian berkata, jika kita mengakui dosa kita, Allah akan mengampuni dosa kita. Nah, saudara, tema renungan hari ini adalah janji Allah untuk menolong. Dalam bacaan firman Tuhan dapat kita jumpai bahwa keadaan Yakub yang disuruh Tuhan untuk kembali ke negerinya dalam keadaan ketakutan untuk bertemu dengan saudaranya Esau yang pernah ditipu oleh Yakub dalam hal hak kesulungannya. Nah, Yakub dalam keadaan ketakutan dan tertekan ketika mendekati wilayah Esau. Yakub takut dibunuh oleh saudaranya, juga takut Esau membunuh ibu-ibu dari anak-anaknya, bahkan juga anak-anaknya yang kemungkinan akan dibunuh oleh Esau. Dalam situasi seperti ini, Yakub berdoa kepada Tuhan dan memohon pertolongan dari Tuhan. Doa Yakub adalah sebuah doa yang sungguh-sungguh dari seorang percaya yang berada dalam bahaya. Apa yang Yakub lakukan, saudara? Yang pertama, dalam doanya Yakub mengingatkan Allah akan janjinya untuk memberi perlindungan bagi mereka yang mengikuti kehendaknya. Saudara dapat membacanya dalam Kejadian 32 ayat yang ke-9. Yang kedua, apa yang Yakub lakukan? Dalam doanya, Yakub menyadari ketidaklayakannya sehingga ia mengucap syukur atas berkat dan pertolongan Tuhan pada masa yang lalu. Nah, saudara dapat membacanya di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-10. Nah, hal ketiga, apa yang Yakub lakukan? Dalam doanya, Yakub memohon pertolongan Allah agar melepaskan dirinya dari tangan kakaknya Yakub, Esau, dari kakaknya Esau yang mungkin akan membunuhnya karena perbuatan Yakub di masa yang lalu. Nah, saudara dapat membacanya di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-11. Yang keempat, apa yang dilakukan Yakub? Maka dalam doanya
Yakub menyatakan alasannya meminta pertolongan dan perlindungan Tuhan, yaitu agar perjanjian Allah dalam hidupnya dapat digenapi, yaitu menjadikan keturunannya sangat banyak seperti pasir di laut. Nah, saudara dapat membacanya di dalam Kejadian 32 ayat yang ke-12. Nah, apa yang menjadi refleksi kita pada hari ini, saudara? Yakub menyadari bahwa hidup dan kesejahteraannya tidak tergantung pada kekuatan dan akalnya, tetapi bergantung pada pertolongan, bimbingan, dan berkat Tuhan. Jika Tuhan berjanji, maka tidak ada yang dapat menghalangi terwujudnya janjinya itu. Karena itu, kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir akan masa depan kita, karena janji pertolongan Allah akan tetap berlaku dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat perenungan pada hari ini yang memberikan pencerahan bagi kami bahwa Allah pasti akan menolong kita bagi setiap orang percaya. Itu sebabnya pada hari ini kami serahkan aktivitas kami. Kami serahkan sepanjang hari ini apapun yang kami kerjakan, itu boleh mendapatkan bimbingan, boleh mendapatkan penyertaan daripadamu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.